Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Khallaqul Alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Narju syafa'atahu mudhul an hatta yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum bi rahmatika ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya muliakan, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya hormati dan saya muliakan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya dan ikhtiar untuk menghindari dari semua musibah, azab, malapetaka, khususnya dari wabah COVID-19 atau virus corona yang sekarang sedang melanda di dunia, yang tidak sedikit orang yang berguguran, bahkan para tenaga medis dan dokter pun juga tidak sedikit yang berguguran, sehingga masyarakat betul-betul merasa ketakutan, merasa tercekam suasananya. Dan ini juga belum menentu sampai kapan berakhirnya. Walaupun prediksinya, dan semoga betul-betul bisa seperti yang kita harapkan, tidak terlalu lama, tapi prediksinya mungkin diperhitungkan dengan adanya musim panas. Banyak yang mengatakan insya Allah akan berakhir pada akhir Mei, tapi semuanya di tangan Allah, bisa cepat atau lama. Untuk itu salah satu wujud daripada ikhtiar, di samping kita selalu berusaha untuk disiplin, salah satunya adalah mewujudkan social distancing atau menghindari kerumunan banyak orang, atau physical distancing, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tidak berjabatan tangan, dan sebagainya, termasuk istirahat cukup, makan yang bergizi, berprotein tinggi, dan sebagainya. Juga salah satu ikhtiar adalah berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaan, maka akan aku jawab permohonan, maka akan aku beri permintaan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan nista. Ini artinya Allah menyuruh kita untuk berdoa. Allah merintahkan kita semuanya untuk memohon, dan Allah berjanji akan mengabulkan. Allah berjanji akan mengkabulkan. Allah berjanji akan memberi apa yang diminta. Justru orang-orang yang enggan berdoa, justru orang-orang yang tidak mau memohon kepada Allah, itu sebagai wujud daripada kesombongannya dan merasa cukup, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Di samping itu, Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar atau Tabrani dan Imam Hakim, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, la yughni hadarun an qadarin,
kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak akan mempengaruhi takdir. Tetap saja Allah akan memberinya. Tetap saja Allah akan menurunkan takdir ketika Allah memang sudah menetapkan, ketika Allah sudah menentukan. Tetapi sekali lagi, rasa khawatir, rasa takut itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun terhadap adanya takdir. Wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzal. Sementara doa, kata Nabi, itu sangat berpengaruh, sangat berguna, sangat bermanfaat. Mimma nazal, untuk takdir yang telah terjadi, wa mimma lam yanzil, dan termasuk juga takdir yang belum terjadi. Wa innal bala'a la yanzilu, sesungguhnya bala, malapetaka, COVID-19 itu betul-betul akan turun, akan terjadi ketika Allah menghendaki. Tetapi fayalqahu du'a, apabila doa itu dipanjatkan, apabila seseorang memohon kepada Allah untuk dihindarkan dirinya dari bala, dari penyakit, dari malapetaka, fayatalijani ila yaumil qiyamah, maka antara doa dengan takdir itu bergulat, itu saling tarik menarik. Apabila doanya lebih kuat, maka takdirnya tidak akan terjadi. Tetapi kalau doanya tidak kuat dan kemudian takdirnya yang kuat, maka takdirnya lah yang akan terjadi. Itulah sunatullah pula. Apabila kita betul-betul menginginkan untuk selamat, maka berdoalah dengan serius, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Allah akan mengkabulkan permohonan kita, takdirnya tidak akan terjadi. Sebagaimana juga dalam sabda yang lain, innahu la yaruddul qadar illa du'a wal birru. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa dan albirru, atau beramal saleh. Karenanya kita tidak boleh pesimis, tidak boleh kemudian lemah di dalam menghadapi apapun, yaitu salah satunya dengan cara berdoa. Berdoa artinya mohon kepada Allah, Allah kiranya berkenan untuk tidak menjatuhkan takdirnya, untuk tidak menurunkan takdirnya. Dan permohonan itu juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam kita berdoa, supaya doanya berbobot, supaya doanya betul-betul dikabulkan oleh Allah, maka kita perhatikan beberapa etika, adab tata krama ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah di dalam kita berdoa, hendaklah kita berusaha untuk bersih diri kita, yaitu antara lain kita awali dengan membersihkan diri dari dosa-dosa. Maka sebaiknya ketika kita berdoa, kita memohon ampun kepada Allah, karena apabila kita masih banyak dosa, tentu Allah tidak akan mudah mengabulkan doa kita. Sebagaimana kita ketika minta kepada seseorang, sedangkan tubuh kita masih kotor, pakaian kita kotor, dan tidak menyenangkan bagi orang yang kita mintai, tentu tidak mudah untuk dikabulkan permintaan itu. Sama halnya ketika kita menghadap Allah dan memohon kepada Allah, hendaklah kita juga membersihkan diri dengan bertobat, dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika kita berdoa diharapkan diawali dengan bertobat, beristighfar, kemudian bersolawat. Ini salah satu aturan yang diajarkan oleh Nabi. Ketika kita memohon kepada Allah, hendaklah kita mengawali dengan beristighfar dan juga bersolawat, di samping juga memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan oleh Fadhalah bin Ubaid, bahwasanya Rasulullah SAW satu saat mendengar seseorang berdoa kepada Allah, tetapi dalam doanya dia tidak memuji Allah, dia tidak memuliakan Allah, langsung saja to the point, dan juga tidak bersolawat. Maka Nabi mengatakan, ajilah hadza, orang ini keburu, orang ini ingin cepat-cepat dikabulkan, dan
kemudian dia berdoa tanpa adanya memuji dan bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Summa da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya. Faqala lahu, kemudian Nabi memanggilnya dan bersabda kepada orang itu, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Kata Nabi, orang itu kalau memohon kepada Allah, hendaklah memuji terlebih dahulu, wassana'i alai, dan memujinya, summa yusalli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi, summa yad'u ba'du bima yasha, setelah itu baru berdoa sebagaimana apa yang diinginkan. Berarti sekali lagi, kalau kita berdoa jangan langsung memohon apa yang diinginkan, tetapi awalilah dengan memuji, memuja dan bersolawat, termasuk diantaranya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita berdoa, sepantasnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita di hadirat Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita menghadap seseorang, misalkan kita menghadap seorang pejabat, seorang ulama, sesepuh kita, tentu kita ketika kita berharap sesuatu, bagaimana supaya kita diterima dengan baik oleh seseorang pejabat itu, oleh sesepuh atau ulama. Salah satunya adalah begitu pula ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha bagaimana Allah berkenan menerima kita, kemudian Allah berkenan mengabulkan doa kita. Maka makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, dan semua apa yang kita lakukan hendaklah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena ada satu riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Nabi, mohonkan kepada Allah supaya Allah mengkabulkan doa kami. Semoga Allah berkenan menjawab permohonan kami. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, kalau engkau ingin dikabulkan doamu, maka makanan yang kau makan hendaklah kau jaga. Jangan sampai ada makanan yang masuk dalam dirimu, makanan yang tidak bagus, makanan yang tidak halal. Maka kalau engkau menjaga makanan, menjaga apa yang kau minum, termasuk menjaga apa yang kau gunakan sebagai pakaian, kalau itu semuanya bagus, itu halal, bersih, niscaya engkau akan dikabulkan doamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa raga Muhammad adalah di tangannya, innar rajula la yakdhiful luqmal haram fi jawfi ma yataqabbalu minhu arba'ina yawman. Sesungguhnya orang yang makan makanan walaupun sesuap nasi, sesuap makanan yang itu tidak halal, maka Allah tidak berkenan menerima ibadahnya selama 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru awla bih. Bahkan kalau ada seseorang yang tubuhnya tumbuh berkembang, yang dagingnya itu bertumbuh karena makanan yang tidak halal, maka nerakalah yang lebih tepat untuk menjadi tempat dia selama-lamanya. Subhanallah, sangat mengerikan apabila makanan kita tidak halal, apabila apa yang kita minum, apabila yang kita pakai ini bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka bukan justru kita akan diridhai, bukan akan dikabulkan, bahkan kita akan diancam
untuk masuk neraka. Maka kita akan diancam untuk masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana kita akan dikabulkan doa kita ketika kita dibenci oleh Allah, bahkan diancam untuk masuk neraka? Bagaimana untuk dikabulkan doa kita? Justru kita akan dilempar ke dalam neraka. Maka etika di dalam kita berdoa, di samping kita serius mengawalinya dengan memuja, bersolawat, beristighfar, tapi juga harus kita perhatikan, jangan sampai kita makan makanan yang tidak halal, minum minuman yang tidak diperkenankan, bahkan pakaian pun juga tidak boleh pakaian yang tidak semestinya kita pakai, karena memang tidak halal, tidak bersih, dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita berdoa dianjurkan untuk serius. Wujud daripada keseriusan itu adalah mengulang-ulang. Jadi bagus apabila kita memohon kepada Allah dengan diulang-ulang 3 kali. Contohnya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat dosa kepada diri kami. Untuk itu ya Allah, ampuni kami. Lah, permohonan ini bagus apabila diulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Itu semua menunjukkan betapa seriusnya kita di dalam berdoa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sabdakan, Allah senang apabila hambanya ketika berdoa mengulang-ulang. Mungkin berbeda dengan seseorang ketika minta sekali mungkin dilayani, 2 kali dia, tapi kalau sudah 3 kali mungkin bosan manusia apabila diminta. Berbeda dengan Allah, apabila Allah diminta itu lebih senang. Berkali-kali kita memohon, Allah semakin senang, semakin ridho, semakin mencintai dan menyayangi kita. Hadirin yang saya muliakan, salah satu etika di dalam kita berdoa, sebaiknya kita menghadap kiblat. Jadi posisi kita ketika berdoa dianjurkan untuk mustaqbilal kiblah atau istiqbalul kiblah, untuk posisi menghadap kiblat. Yang kedua, kita memperhatikan waktu, kapan kira-kira Allah mengabulkan doa kita. Di antaranya yaitu sehabis sholat fardu. Maka manfaatkan waktu habis sholat fardu untuk berdoa. Ya, jangan sia-siakan waktu habis sholat fardu untuk tidak berdoa. Maka apabila kita perhatikan habis sholat fardu pasti berdoa. Karena apa? Karena dijamin oleh Allah, Allah akan mengabulkan, memudahkan terkabulnya permohonan ketika dilakukan setelah habis sholat fardu. Begitu pula antara azan dan qomat. Sebagaimana Nabi mensabdakan, ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Berdoa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Maka ketika kita menunggu qomat, sebaiknya kita berdoa dan berdoa. Karena saat itu kita dikabulkan doa kita. Maka doa salah satu yang paling Nabi anjurkan antara azan dan qomat adalah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Maka kalian supaya memanfaatkan waktu menunggu imam, menunggu qomat, perbanyaklah baca itu. Jangan diam, jangan bungkam, tapi bacalah doa. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dimaafkan atas dosa-dosa kami dan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu diampuninya dosa dan diselamatkannya
dunia dan di akhirat kamu. Itu baca setiap kita menunggu qomat dikumandangkan, atau memanfaatkan waktu antara azan dan qomat berdoa, karena waktu itu adalah saat yang dimudahkan dikabulkan permohonan kita. Juga pada waktu hari Jumat, jadi pada habis asar hari Kamis sampai menjelang maghrib hari Jumat, itu saat juga yang dikabulkan untuk berdoa. Lebih-lebih kalau sepertiga malam terakhir antara jam 2 sampai subuh, itu juga saat yang makbul apabila kita berdoa. Maka jangan dibiarkan tidur saat-saat itu, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah, karena waktu itu waktu yang mustajab, waktu yang sangat dikabulkan. Begitu pula ketika kita dalam posisi sujud, ya, ketika kita sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunat, di saat kita sujud itu termasuk saat yang Allah mudahkan dikabulkannya doa. Sebagaimana sabda Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya yaitu di saat dia sujud. Maka kata Nabi, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka pantas Allah akan mengabulkan doa kalian di saat kalian dalam posisi sujud. Dan juga salah satu adab tata kramanya berdoa, hendaklah kita mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain, karena Nabi juga bersabda, idza sa'altumullah fas'aluhu bibutuni akuffikum. Ketika kalian berdoa kepada Allah, ketika kalian memohon kepada Allah, ketika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menengadahkan telapak tangan. Maka memohonlah, berdoalah dengan mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena Allah itu maha hidup, maha mulia, dan Allah malu apabila hambanya memohon kepadanya dengan mengangkat kedua tangan. Allah malu apabila tidak mengabulkan permohonan itu. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Kata Nabi, sesungguhnya Allah maha mulia, maha penuh kebaikan, dan maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma safra. Allah malu apabila ada hamba memohon kepadanya dengan mengangkat kedua tangan, kemudian Allah tidak mengabulkan doa itu. Allah malu. Ini artinya pasti Allah akan mengabulkan doa kita apabila salah satu etikanya kita perhatikan, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, dengan sungguh-sungguh mengangkat kedua tangan di dalam kita berdoa. Hadirin hadirat para pemirsa yang saya muliakan, satu di antara seharusnya kita ikut sertakan di dalam berdoa, yaitu bersedekah. Ya, bersedekah adalah salah satu upaya untuk dimudahkan dikabulkan doa kita. Karena apa? Karena Nabi sangat mengharapkan kita semuanya ini suka berbagi, suka bersedekah. Karena orang bersedekah dijamin diselamatkan dari musibah. Tasaddaqu fa inna as-sadaqah tasuddu sab'ina baban minal balaya. Bersedekahlah kalian, karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu malapetaka. Artinya dalam situasi kita ketakutan menghadapi wabah penyakit corona atau virus corona atau COVID-19, salah satu wujud daripada kita ingin selamat adalah
bersedekah, berbagi kepada sesama. Lebih-lebih saat ini dengan adanya semi lockdown, dengan adanya dianjurkan kita ini tidak keluar rumah. Praktis berarti tidak bekerja. Praktis kita tidak bisa berusaha mencari rizki, sehingga banyak orang mengeluh, bagaimana saya bisa makan kalau tidak boleh keluar rumah. Lebih-lebih yang pekerjaannya harian, sehari dapat 30-40, bagaimana dia bisa makan? Bagaimana dia bisa memperoleh sesuatu ketika dia dilarang untuk keluar rumah? Sementara keluar rumah rawan dengan terjangkitnya, tertularnya virus yang dahsyat sekali penularannya ini. Maka di saat orang membutuhkan uluran tangan, di saat orang membutuhkan sedekah, maka saat itu pula momentum yang sangat tepat untuk berbagi, untuk bersedekah. Sementara orang bersedekah tentu akan menyenangkan bagi orang yang dapat sedekah itu, sedangkan Allah senang apabila hambanya suka berbuat kebaikan kepada sesama, sebagaimana sabda Nabi, idkhalus surur laisa lahu jazaa'il jannah, menyenangkan orang itu pahalanya adalah surga. Berarti kalau Allah senang dengan adanya membalasnya, berjanji akan membalasnya bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang menyenangkan, membahagiakan sama, akan dibalas dengan surga, berarti termasuk akan dikabulkan doa kita. Untuk itu, sekali lagi, salah satu upaya bagaimana kita diselamatkan dari wabah penyakit ini, di samping kita mengikuti anjuran pemerintah dan juga ajaan daripada para dokter, tenaga medis, salah satu upayanya adalah dengan berdoa. Berdoa dengan berbagai adab tata krama, etika, sekaligus disertai dengan bersedekah, bersedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan bisa mencapai derajat albirro, sebagaimana tadi Nabi katakan, innahu la yaruddul qadar illa du'a wal birru, doa. Nah, sesungguhnya takdir tidak akan bisa ditolak kecuali dengan berdoa. Dan albirru adalah berbagi, berbuat sesuatu yang menyenangkan bagi seseorang yang kita berbuat baik itu. Semoga dengan upaya kita berdoa dan bersedekah, Allah menjadikan kita tidak tertular, Allah menjadikan kita selamat, dan bahkan Allah segera mengangkat virus yang bernama corona ini dari permukaan bumi, khususnya bumi Indonesia dan bumi dunia, sehingga semuanya menjadi selamat, selamat lahir, selamat batin. Dan mohon maaf apabila ada satu dua hal yang tidak dirasa tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.